اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita berjumpa di tempat yang mulia ini, diisi dengan kegiatan yang mulia, mengisi waktu kita, menambah bekal akhirat kita, serta menambah pengetahuan untuk menjalani kehidupan kita agar kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk menumpuk perbekalan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan duduknya kita, iktikaf kita di Masjid Quba ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, keluarga kita, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada hadis ke-198, yang mana hadis ini membicarakan bahayanya orang alim kalau dia mendiamkan keburukan atau negurnya cuma di lisan saja padahal dia mampu merubahnya. Bahayanya kita kalau kita tahu ada orang bikin salah, kita negornya cuma di mulut, tapi orang itu masih kita kawanin gitu. Makan sama dia, minum juga sama dia, main sama dia. Nanti ada tuh konsekuensinya dari Allah kalau kita banyak duduk sama orang-orang yang begitu, bukan tanpa konsekuensi. Meskipun udah negor secara lisan, pasti pada penasaran kan? Biasa selama ini kan yang dipopulerkan wa ma 'alaika illal balagh, ya kamu hanya cukup nyampaikan saja. Rupanya nyampaikan kalau diiringi dengan keridhaan kepada perbuatan orang itu nggak bisa gitu. Di sini nanti kita akan bahas. Biasani dina al-muttasilah ilal muallif radhiyallahu ta'ala anhu ardah al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi nafa'ana bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Qal ats-tsalits asyara an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Hadis ke-13 di dalam bab ini dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ini ulama di daerah Kufah selain dari Sayyidina Ali. Yang menyebarkan mazhabnya itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kufah itu daerah Irak. Dulu banyak orang-orang mengaku mencintai Sayyidina Ali,
mencintai Sayyidina Husain di sana. Tapi begitu Sayyidina Husain ke sana nggak ada yang dukung. Jadi isinya para pembohong semua gitu. Makanya jangan kegeeran kalau banyak pengikut, seolah-olah banyak pengikut padahal nggak ada yang ngikut. Ini media sosial nih. Jangan mau diprank orang gitu. Sayyidina Husain itu diprank ibaratnya sama orang-orang yang ngaku cinta beliau dari kalangan orang-orang Kufah, yang akhirnya Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam itu harus meregang nyawa dan dipenggal kepala beliau yang mulia. Dan memang darahnya masih segar, darah kepalanya Sayyidina Husain sampai sekarang masih segar. Di mana? Di Mesir. Jadi kami waktu kuliah di Al-Azhar, kampus Masjid Azhar, seberangnya itu ada Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. Seberangnya pas. Dan ada ulama Mesir yang sudah bersaksi bahwasanya darahnya itu masih segar. Masih kelihatan segar kepalanya itu beliau. Karena memang orang-orang soleh, para aulia, apalagi para nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kasus yang terjadi di Bogor tuh, Marbot, 7 orang setelah 14 tahun terjadi gusuran, dibongkar makamnya, ternyata masih utuh. Yang belajar sama marbot masjidnya, yang kenal dengan imam masjidnya itu kan satu makam tuh, itu udah pada tua-tua gitu, yang belajar ngaji itu pada tua-tua. Nih viral di Bogor nih ya, viral di Bogor dan ada beritanya, cari aja, jasad pengurus masjid Bogor masih utuh gitu. Ini adalah karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Itu Abdullah ibnu Mas'ud ya. Biar antum tahu nama-nama sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu artinya Allah ridho kepada beliau. Jadi nggak seperti tanggapannya orang Syiah yang diridhoi itu hanya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Mikdad, Sayyidina Salman. Sementara yang sisa-sisanya itu adalah pengkhianat. Dan cirinya orang Syiah ini, mereka nggak mau pakai Sahih Bukhari, mereka nggak mau pakai Sahih Muslim, kecuali apa-apa yang dipelintir untuk membenarkan keyakinan mereka. Walhasil kita harus mencintai ini kitab-kitab hadis ini, termasuk kitab Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israila, sesungguhnya cacat atau celak. Ini lihat. Celak yang pertama, kita tahu Bani Israel kerjanya apa? Bunuhin Nabi. Sebagian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, kata Allah. Sebagian kamu dustakan, sebagian lagi kamu bunuh. Generasi pembunuh Nabi ini kira-kira dosanya yang pertama apa? Nah, coba didengerin ya, yang anteng. Jadi kira-kira celak dan dosanya ini apa? Sampai terjadi generasi yang berani bunuh para nabi dan rasul. Bukan cuma satu, banyak. Ternyata ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu kana ar-rajulu yalqar rajula, ada orang alim, orang soleh ketemu dengan ahli maksiat. Fayaqul, ya hadza taqillaha wa da' ma tasna'u. Kamu jangan begitu, jangan melakukan ini. Kamu harus meninggalkannya karena ini barang haram. Fa innahu la yahillu laka, karena itu enggak halal buat kamu. Tsumma yalqahu minal ghadi, kemudian nih orang alim, orang soleh ya, ketemu lagi nih sama yang dinasihatin. Wa huwa ala halihi, masih dilihat mabok, masih dilihat main judi,
masih dilihat main perempuan, masih dilihat menistakan agama, masih sama. Fala yamna'uhu dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Tapi meskipun dia tahu nih orang bejatnya kayak begitu, dinasehatin nggak mau, dia masih mau duduk makan sama dia, bukan untuk mendakwahi ya. Bukan untuk mendakwahi, beda. Ini tolong dikasih catatan hitam yang pekat gitu di bawahnya, bukan untuk mendakwahi. Alias dia ya suka-suka aja, ridho-ridho aja, main, makan bareng, minum bareng, nongkrong bareng, bukan dalam rangka untuk berdakwah. Dia ridho. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Nah, nih. Ketika hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu dan ahli ibadah, yakni senang duduk-duduk sama orang yang suka melanggar agama, senang gitu. Maka hati yang bersih tadi itu akan dicampuri dengan kotoran-kotoran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jadi teman makan, minum dan nongkrongnya tadi. Su'ul khulqi yu'di, jeleknya tabiat itu akan nular. Homoseksualitas itu bukan bawaan lahir, Pak. Itu by design. Itu terdesain sedemikian rupa untuk menghancurkan anak-anak dan generasi muda kita dari bawah secara masif dan terstruktur. Hal yang sama juga dilakukan oleh para bandar narkoba. Perzinahan itu bukan tiba-tiba begitu, by design itu. Terdesain sedemikian rupa. Masuk ke SD, masuk SMP, masuk SMA. Gimana kok bisa by design? Ya banyak caranya, Pak. Kan anak-anak gak mesti selalu diawasin sama orang tua sama guru. Anak-anak gak mesti selalu diawasin sama keluarganya. Dia keluar dari rumah, duduk di warung, duduk di warteg, atau duduk di tempat nongkrongnya mereka, base campnya gak tahu di mana. Mulai masuk lewat situ, ditawarinlah alkohol dulu, tawarin narkoba akhirnya, tawarinlah perzinahan, prostitusi dan lain sebagainya. Itu caranya masuk. Lewat film. Ada film kartun LGBT, Pak? Bukan nggak ada. Dan itu yang nonton puluhan juta. Film kartun. Jadi nggak langsung begitu, tapi diperlihatkan anak laki-laki dengan anak laki-laki itu saling pandang memandang. Diperlihatkan bahwasanya anak laki-laki yang pertama ini merasa malu kalau berdekatan dengan laki-laki yang kedua. Diperlihatkan seperti itu. Jadi nular. Ketika apa? Ketika kita diam. Ada kebatilan, kita diam, kita nggak bersuara, kita nggak ngelarang, baik dengan perkataan dan perbuatan pada saat kita mampu. Maka kebatilan itu pasti akan menyebar. Pasti. Sampai ada tanda-tandanya, Pak. Bukan nggak ada simbolnya, ada yang bikin penelitian. Bagaimana cara orang-orang homo itu menampilkan dirinya. Kadang pakai anting di sebelah kanan, kadang pakai sapu tangan warnanya biru. Itu ada apa ya, kodenya. Ini by design, Pak. Bukannya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kita diam, karena kita nggak peduli, karena kita masa bodoh. Ngelihat penyimpangan, lihat anak-anak, kita diemin aja. Main maghrib di luar, kita diemin. Meskipun itu bukan anak kita, tetap aja tanggung jawab kita. Kenapa? Karena dia adalah umatnya Rasulullah. Dan gak mandang anak siapa, orang tuanya siapa. Kalau dia muslim, maka menjadi tanggung jawab kita bersama. Walhasil, akhirnya begitu kejadiannya. Summa qala. Kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat dengan lisannya Dawud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lihat nih. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling larang dengan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Diem. Ya udahlah, itu mah urusan dia, nggak usah diurusin, itu bukan urusan kita. Dia rusak bukan urusan kita, yang penting kita selamat. Dosa tuh begitu. Sama dengan orang punya uang, familiar kan? Tetangganya kelaparan, dia malamnya bermalam dalam keadaan kenyang, tetangganya bermalam dalam keadaan lapar. Persis orang punya ilmu dan kemampuan, tetangganya bodoh agama, tetangganya nggak ngerti agama, nggak diajarin sama dia. Karena ilmu sama harta ini sama, posisinya nggak beda. Ada orang kaya harta, miskin ilmu, ada orang kaya ilmu, miskin harta, ada orang kaya harta, kaya ilmu, ada orang juga kaya ilmu, kaya harta. Wahakadha. Labi sama kanu yaf'alun. Kata Allah, sejelek-jeleknya yang mereka perbuat ini. Taro katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu akan melihat ternyata mereka senang sekali nongkrong, main, menjadikan kekasih orang-orang yang sebenarnya itu membangkang dari perintah Allah SWT, yaitu mereka yang suka membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Jadi senang dijadikan kawan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang beriman, jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Coba bayangin. Jangan berkawan kamu, bersahabat. Kalau kawan bisnis nggak apa-apa, kolega, partner bisnis nggak apa-apa, belajar bahasa Inggris sama orang kafir nggak apa-apa. Kalau orang Islam ya lebih bagus lagi gitu. Kenapa? Karena menjaga keutuhan daripada keimanan kita. Makanya orang Islam ini dari segi doktor aja, doktor ini di Indonesia ini ada 35.000 orang, sedikit jumlahnya. Kebanyakan agama doktornya itu. Yang nuklir sedikit, kimia sedikit, profesor dalam bidang kedokteran nggak banyak, kan begitu. Akhirnya apa? Mau nggak mau kita ya begitu deh. Tapi kan enak kalau misalkan dokternya muslim, waktunya sholat sama-sama enak nggak? Tetap lebih enak. Tapi catat muslim yang benar, catat muslim yang baik, bukan muslim yang nggak benar, bukan muslim yang nggak baik, alias muslim KTP, jangan. Labi sama kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum ila qali fasiqun. Sungguh jelek sekali perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Hingga akhirnya dipungkasi oleh Allah sampai akhirnya fasiqun, orang-orang fasik. Tsumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Tidak, demi Allah, kalian harus tetap selalu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan kalian tetap harus mencegah orang berbuat zalim. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan kalian harus mengembalikannya kepada kebenaran. Wala taksurannahu 'alal haqqi qasra, dan kalian harus mengembalikannya kepada kebenaran, menegakkan kebenaran. Au la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau penyakit dia nanti Allah masukin ke dalam hati kamu kalau kamu diem. Punya adik belum sholat, jangan didiemin. Punya mungkin orang tua belum bisa baca Quran, jangan didiemin. Dosa kita kalau begitu. Akhirnya lama-lama, karena at-tabi'atu tasrikut tabi'at. Tabiat itu akan menculik tabiat yang lain. Jadi kalau kita duduk sama para ulama, niatnya supaya tabiat jelek kita itu berubah menjadi tabiat baik mereka. Itu kenapa kita mujalasatu sholihin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan bersama orang-orang yang tobat. Diperintahkan Rasul dalam surat Hud itu untuk istiqomah beserta orang-orang yang tobat, orang-orang yang baik.
Jadi kalau kita mau jadi baik, Al-Quran memerintahkan kita harus banyak duduk juga sama orang baik. Tapi kalau nggak ada orang baik, ya kita harus berusaha sedikit demi sedikit merubah tabiat kita biar jadi baik. Yang tadinya males sholat malam, males untuk baca Quran, mulai kerasa tuh di dalam hatinya penyakit. Kenapa kok saya males banget ngaji, males baca Quran, datang ke majelis, tapi habis pulang dari majelis masih aja ada penyakit yang gak hilang-hilang, masih suka gibahin orang, ngomongin orang. Walhasil ini musibah disebabkan apa? Salah satunya kita ngelihat kejelekan orang kita diemin. Jadi kalau misalkan orang itu marah, kita nasihatin, bilang, demi Allah saya gak peduli kamu marah, karena saya melakukan ini karena saya cinta dengan kamu. Karena saya nggak mau kamu itu tersesat, dan saya nggak mau nanti saya juga tersesat. Kamu soalim, kalau dibilangin cuma soalim aja nggak apa-apa, Pak. Nabi Muhammad tuh dibilangin apa? Tukang bohong, dibilangin penyihir, dibilangin kamu dukun. Nabi Muhammad dibilang dukun. Jadi kalau cuma dibilangin soalim masih mending. Nabi Muhammad dibilang dukun, dibilang tukang bohong, dibilang pemecah belah, itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau mengatakan yang hak dan mencegah yang batil dengan cara yang hak, bukan dengan cara ngebom, bukan dengan cara tashwihus surah, artinya justru malah memudarkan citra Islam di mata masyarakat gitu. Maka jangan mau tuh kita komen-komen di Instagram, di YouTube, ya, sesuatu yang kita nggak paham, sehingga akhirnya nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang itu. Latah tuh kadang kita omongan juga tuh, hati-hati itu. Nggak percaya, coba buka status YouTube orang ataupun video YouTube yang di situ banyak pertengkaran. Coba Anda baca itu kurang lebih 2 menit, pasti nanti Anda akan terpancing. Kenapa? Ya itu ibaratnya Anda duduk sama mereka begitu. Mau nggak mau Anda ikut komen akhirnya. Tapi coba kalau Anda buka YouTube yang komennya adem, Masya Allah, Tabarakallah, semoga jadi ahli surga, enak kan? Turun lagi ke bawah, ya Allah betapa malunya diri ini. Turun lagi ke bawah, ya Allah terima kasih sudah memberikan ilmu. Turun lagi ke bawah, Masya Allah. Tapi kalau komennya dasar, di scroll lagi, memang kok, kucing, kan? Apalagi dasar, musang, ya kan? Disebut semua tuh nama kebun binatang disebut. Coba aja scroll aja terus, lama-lama ketemu komen, nih kayaknya harus dibales. Akhirnya ente bales. Emang ente dapat pahala dengan kayak begitu? Kecuali balesnya bilang, ya saudaraku jangan kita saling bertengkar satu sama lain. Nah itu amar ma'ruf nahi mungkar juga. Cuma lama-lama capek juga ente. Karena kita nggak bisa ngerubah orang lain. Mendingan apa? Setelah kita komen tinggalin. Jangan dibuka, jangan ditunggu-tunggu. Komenku dibalas apa enggak? Kadang-kadang orang ada yang suka nunggu balasan komentar orang. Nyakit, ya. Wa hakadha. Tsumma la yal'anakum kama la'anahum. Kemudian kalian itu dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat mereka. Kan gak enak kita ngediemin orang, akhirnya kita dilaknat sama Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang ini. Wal'iyadzubillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi qala hadisun hasanun. Hadis hasan. Hadza lafzu Abi Dawud. Ini lafaznya Abu Dawud. Wa lafzu Tirmidzi, lafaznya Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama waqa'at banu Israila fil ma'asi nahatum ulamahum. Ketika Bani Israel, ini dosa pertamanya, Bani Israel bikin maksiat, ulamanya melarang, jangan. Falam yantahu, nggak berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim. Lihat nih, ulamanya ngedatengin ahli maksiat, duduk sama mereka. Wa akaluhum wa syarabuhum, jadi teman makan, jadi teman minum, asyik ngobrol gitu kan. Bukan untuk nasihatin, bukan untuk ngebawa ke jalan Allah, bukan ngajak mereka sholat, malah asyik makan sama minum. Fadaraballahu quluba ba'dhin bi ba'dhin, maka rusaklah hati ulamanya dengan penyakit yang sudah Allah berikan untuk merusak hati ahli maksiat dari kalangan Bani Israel. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dan dilaknat
dengan lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian, Nabi bersandar, beliau duduk sambil bersandar, faqala, lalu beliau bersabda, la walladzi nafsi biyadih hatta ta'tiruhum alal haqqi atran. Demi Allah, demi zat yang mana jiwaku berada di genggamannya, kalian wajib tetap untuk menegakkan kebenaran kepada orang-orang yang bermaksiat itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini diam ketika melihat ada kemungkaran sekecil apapun itu. Mulai dari hal yang paling kecil. Jadi jangan takut kita melarang sesuatu. Lihat ada orang main gaple, orang judi, kita bilangin sama Pak RT, kalau RT-nya ikut main judi, tuh bilangin ke siapa tuh kalau modelnya kayak begitu tuh. Nah, kan? Ini repotnya kita. Apa faedah hadis ini? Jam'ul yahud baina fi'lil munkar wal jahr bihi wa adamin nahi anhu. Nah, Yahudi ini menggabungkan antara melakukan kemungkaran, yang kedua apalagi mempopulerkan kemungkaran, yang ketiga tidak melarangnya. Jadi kalau antum melihat ada foto di Instagram, foto orang yang nggak benar, orang pacaran, perempuan buka auratnya, terus antum diemin aja, nggak antum report, nggak antum apa dan lain sebagainya, atau cuma malah bahkan antum ikutin, malah antum follow dengan alasan orang itu viral, dosa besar nih, terutama anak-anak remaja ini Pak. Ya, maka kalau antum bisa tinggalkan Instagram tuh tinggalkan, kecuali untuk mencari ilmu saja. Kemudian as-sukutu ala fi'lil ma'asi innama huwa tahridun ala fi'liha. Mendiamkan orang maksiat itu sama dengan menyemangatinya untuk bermaksiat. Ada orang maksiat kita diemin, ya udahlah bukan urusan kita. Yaitu menyemangati dia untuk maksiat. Kita lewat jalanan di mana kita lihat ada orang ngerampok, terus kita diemin, itu kan artinya kita membiarkan dia. Udah lanjutkan begitu kan? Bener nggak? Kalau ada bocah-bocah maghrib masih main bola, kita jalan ke Masjid Kuba, kita diem aja, kita nggak bilang maghrib tong, balik lu, mandi wudu, pergi ke masjid. Ya udah kita sama semangatin dia. Gua nggak ditegor gitu, lanjutin aja udah main bola kan begitu. Sama dengan ada orang maksiat kita diemin aja. Tegur meskipun nanti antum dibilang soalim. Tegur meskipun antum belum benar. Tegur meskipun antum melakukan hal yang sama. Tegur meskipun antum ahli maksiat. Tegur meskipun antum baru selesai melakukan perbuatan dosa. Tegur. Bukan karena antum itu merasa lebih baik, tapi karena menegur orang berbuat maksiat itu kewajiban. Bisa jadi gara-gara kita negur orang, akhirnya kita diselamatkan dari maksiat tersebut. Karena menegur itu tanda benci. Bukan menegur habis itu duduk sama dia kayak begini. Jangan main bola, habis dia dari Masjid Kuba nongkrong juga di lapangan, nonton, seru juga kan begitu. Jangan main gaple, pulang dari Masjid Kuba isyaan, habis ngaji Riyadhus Shalihin, main juga. Gimana, menang mana tadi? Mantap. Ada pos ronda namanya pos janda, kacau bener tuh. Di situ saya lihat banyak banget tumpukannya, kayaknya banyak orang main kartu di situ. Makanya kalau kita memang sanggup untuk menasehati, ya nasehatin. Jangan sampai kita diemin. Paling enggak, assalamualaikum, nggak sholat maghrib nih. Assalamualaikum, bang duluan ya mau ke masjid. Soalim lu, emang udah nasib kita begitu, ngajak orang baik bakalan ejek. Tapi coba ajaknya, nanti gue ikutan ya, siap kan gitu kan. Nah di sini kita paham apa? Ternyata di dunia ini selalu ada kebaikan melawan kejahatan. Ini selalu terjadi. Antara pergi ke masjid dengan pergi ke diskotik itu nggak bakalan nyambung. Atau jangan-jangan dia pergi ke masjid, saya ke diskotik tapi saya tetap ke masjid, Bib. Nah, ini mantap juga. Ya. Walhasil la yakfi mujarradun nahyi 'anil munkar bil lisan ma'al qudrah 'alal man'i bil yadi wal qasri 'alal haqq. Enggak boleh cuma kita ngelarang dengan lidah,
padahal kita mampu merubahnya. Anak kagak sholat, cuman kita omongin pakai lidah, nggak berlaku tuh di hadapan Allah. Nanti diazab kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah manggil anak saya untuk sholat kok enggak. Kamu bisa melakukan hukuman yang lebih tegas lagi. Misalkan gimana? Kamu ambil mainannya. Kenapa kok bisa ada anak males diajak sholat? Karena dari kecil nggak dibiasain. Di Tarim itu Pak, salafus soleh kami itu membiasakan apa sih? Kalau ada anak kecil minta mainan, disuruh sholat 2 rakaat, suruh minta sama Allah. Anak kecil. Ya saya pengen mainan apa gitu. Ya udah, sholli rakaatin was'alillah. Sholat kamu 2 rakaat, minta sama Allah. Disuruh sholat 2 rakaat, habis sholat minta sama Allah. Baru nanti bapaknya kasih. Supaya anaknya paham, oh yang ngasih sebenarnya bukan bapak saya. Jadi ketika bapaknya meninggal dia nggak hilang arah. Oh selama ini saya juga nggak minta sama bapak saya, yang minta adalah oh. Tapi lain lagi kalau bapaknya pengen dituhankan tuh, minta aja sama bapak makanya. Akhirnya ketika bapaknya nggak ngasih, anaknya jadi kurang ajar sama bapaknya. Ini pendidikan. Ya. Hadis ke-14. Ar-Rabi' Asyar an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai seluruh sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian ini baca ayat ini. Wahai orang beriman, jaga diri kalian. Diri kalian gak akan kena bahaya dari orang-orang yang tersesat selama kalian berada di atas petunjuk. Nah ini kan seolah-olah membenarkan, yang penting gue bener, orang lain itu urusan dia sendiri. Nah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini pentingnya kita paham. Quran itu adalah sesuatu yang sifatnya universal dan bahaya kalau cuma dipahamin sendiri. Ini kan bahaya kalau ada orang baca ayat ini kan. Benar nggak? Nggak akan ngaruh kemaksiatan selama kita berada di atas jalan yang benar. Tapi Sayyidina Abu Bakar bilang, saya dengar Rasul bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Kalau ada orang manusia ya melihat ada satu orang zalim kemudian tidak dia cegah, ausyaka ay'ummuhum Allahu bi'iqabin minhu. Hampir-hampir gara-gara itu Allah hukum semuanya orang. Ternyata sholat nggak cukup, kesolehan pribadi itu nggak cukup rupanya. Udah soleh pribadinya kagak, soleh sosialnya enggak. Maka dengan kita menyemarakkan majelis taklim, antum duduk ngeramein majelis di Masjid Kuba, ngeramein sholat di Masjid Kuba, plus antum ngajak orang buat sholat, tetangga-tetangga diajakin terus ke sini, itu sudah menggugurkan kewajiban antum. Tapi kalau antum diam, duduk di majelis nggak mau, duduk di masjid nggak mau, ada acara keagamaan nggak mau hadir dan lain sebagainya, itu antum sama saya menyemarakkan keburukan. Kita sholat subuh kayaknya kalah sama kampanye. Kampanye partai itu lebih banyak. Apa harus setiap sholat itu disediakan nasi bungkus, Ustaz? Mungkin kalau disediakan nasi bungkus lebih rame dari sekarang nih. Begitu mau sholat ya, tuh makanan di depannya tuh, mungkin rame gitu kan. Yang di sini kebagian nasi biryani kambing depan, agak mundur dikit ayam, semakin mundur telur, belakang udah tempe, belakang sono dapat nasi putih doang. Kira-kira nih, seandainya kita bikin kayak begitu, seneng nggak kira-kira orang di soft pertama? Kalau antum tanya saya, seneng. Iyalah, udah soft pertama dapat nasi lagi, begitu kan. Padahal soft pertama ini soft yang disaksikan oleh malaikat, artinya punya catatan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih kalah tuh catatan malaikat sama nasi biryani kambing. Walhasil ya, selesai kita bab ini, masuk kita ke bab 24. Babu taglidhi atau babun taglidhu uqubah man amara bima'ruf aw naha an munkar wa khalafa qawluhu fi'lahu. Ini khususnya buat saya.
Bab ini untuk nasehatin diri saya sendiri. Bab ini untuk nasehatin orang tua yang nasehatin anaknya tapi dia nggak melakukannya. Bab ini untuk orang yang suka ngomongin orang lain kebaikan tapi dia tidak menjalankannya, melarang orang berbuat buruk tapi dia melakukannya. Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, dan engkau semua membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mikir? Nah gitu. 2 minggu yang lalu kan saya ngisi di sini. Saya katakan kalau saya ditanya apakah saya peduli sama Anda, ya saya lebih peduli sama diri saya. Jadi buat apa saya nasihatin Anda kalau saya sendiri nggak ngamalin, kan begitu. Buat apa saya nyelamatin Anda? Itu ibaratnya guru ngajarin murid tapi dia nggak ngamalin, kan begitu. Imam Ghazali bikin kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, tipis Pak, kitabnya segini tipis, bahkan lebih tebal jari saya sama kitab Ayyuhal Walad itu. Isinya dari awal ngomongin orang alim yang nggak ngamalin, diumpamakan senjata. Kita punya senjata pistol sama pedang, kalau nggak dipakai bisa nggak? Nggak bisa. Orang punya ilmu kalau nggak diamalin begitu. Punya duit didiemin, ya udah nggak jadi apa-apa. Makanya orang pelit itu miskin. Kenapa? Duit ada bukan dikasihin orang, malah didiemin aja begitu. Naik lagi kitab tuh agak tebal segini, Bidayatul Hidayah segini. Sama di awal ngomongin begitu juga, orang alim juga yang diomongin. Ihya 4 jilid. Dari awal itu yang diomongin apa? Hati-hati kamu orang alim, punya ilmu, jangan sampai kamu nggak ngamalin. Di sini disindir lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang punya iman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah, dosa besar di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, engkau katakan apa yang tidak kamu lakukan. Ngeri kan? Siapa kira-kira yang banyak nasihatin orang? Pak Ustadz. Benar, Pak Guru, Pak Ustadz tuh, yang punya majelis taklim. Makanya Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu ngelihat sekumpulan orang mulutnya dirantai dari rantai api. Ditanya, lu pada kenapa begini? Lu siapa? Kunna na'muru bil khair wala na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Kami suka nyuruh orang sedekah, kami enggak sedekah. Kami nyuruh orang baca Quran, kami enggak baca Quran. Kami nyuruh orang ikhlas, kami enggak ikhlas. Kami ngelarang orang maling, kami maling. Kami ngelarang orang itu memfitnah, kami memfitnah. Wih, ngeri. Inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Orang yang paling kencang azabnya di hari kiamat orang alim yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Kalau begitu jadi orang bodoh aja, ini juga sama aja gitu. Sama-sama celaka gitu, bukan pilihan. Wah, kata Habib celaka jadi orang alim. Kalau begitu mendingan jadi orang bodoh. Ya enggak gitu juga. Caranya adalah kita belajar ilmu agama, sedikit kita amali. Itu lebih baik. Qala ta'ala ikhbaran an Syu'aibin sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Syu'aib alaihissalam, mertuanya Nabi Musa, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Saya ini enggak senang bertengkar sama kalian ya, atas apa-apa yang saya ini tidak senang. Seandainya saya harus meninggalkan kalian kepada apa yang selama ini saya larang dari kalian. Wa hakadha. Hadis pertama, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada laki-laki di hari kiamat dibuang sama Allah, dilempar ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnih, maka ususnya kececeran. Fayaduru biha kama yadurul himaru firroha, maka dia muter-muter di neraka seperti muter-muternya himarur roha. Kalau Anda tahu himar, keledai yang diikat di kayu, kemudian dia jalan
buat ngegiling gandum atau himaru roha. Ini orang ususnya keluar jalan muter-muter. Fayajtamiu ilaihi ahlun nar, maka orang-orang di neraka ngumpul ngeliatin tuh orang. Orang yang megangin ususnya, yang kececeran ususnya sambil muter-muter. Orang di ahli neraka aja dia heran ngelihat orang model begini. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan malak. Fulan, dosamu apa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu di dunia ini melarang kepada keburukan dan menyuruh kepada kebaikan? Bukankah kamu sering ceramah gitu? Jangan main gaple. Jangan godain janda orang. Tapi dia main gaple sama godain janda kan begitu. Yang benar gimana? Tertipin gaplenya, nikahin jandanya kan begitu. Yang benar dikasih yang halal malah cari yang haram. Jadi bagi laki-laki itu nggak usah takut sebenarnya poligami. Kalau berani, ya kan? Kalau pilihannya antara dia melakukan satu hal yang haram dengan poligami, dia harus berani ngomong sama istrinya langsung, daripada dia main belakang. Ngomong, nanti kan pasti diskusi itu. Emang kekurangan saya apa sambil megang pisau kan gitu. Nah, tuh harus kita. Tapi zaman sekarang ini aneh orangnya. Poligami dihina-hina, prostitusi merajalela. Ini penyakit yang nggak tahu obatnya kapan selesai. Yang jelas penyakit ini bersumber dari kebodohan. Benar ya, Rasulullah itu berpoligami, tapi beliau bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi ini supaya kita nggak kebablasan. Jadi tanyakan dulu sama diri kita, seadil apakah, sebisa apakah kita tuh adil kalau kita tuh seandainya poligami. Sebelum kita melakukan itu. Jadi kalau kita takut sama Allah, ya kita nggak bakal sembarangan tuh. Terus fayaqul bala, betul, kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Saya sering nasihatin orang berbuat baik, saya nggak bikin. Wa anha 'anil munkar wa ati. Dan saya melarang kepada kemungkaran dan saya mendatanginya, muttafaqun alaih. Wa kadza. Apa hikmahnya? Tasydidul 'uqubati ala man yukhalifu qaulahu 'amaluh. Ini adalah tasydidul 'uqubah, pemberatan daripada hukuman kepada orang-orang yang omongannya nggak sesuai sama kelakuannya. Tadi saya bilang apa? Larang aja meskipun antum masih berbuat ya jelek. Dengan catatan apa? Antum berusaha untuk berubah. Bukan cuma bisa ngelarang doang, tapi harus bisa merubah perbuatan jelek itu. Sama dengan perampok, dia tetap wajib mendidik anaknya untuk tidak merampok. Jangan gara-gara dia perampok terus bilang, gua aja belum berhenti ngerampok. Akhirnya anaknya ikut jadi 7 turunan rampok semua, karena nggak ada yang mutusin, nggak ada yang berani mengatakan kita nih berbuat salah gitu. Akhirnya semua jadi rampok. Jadi meskipun kita jelek, bilang aja kelakuan jelek itu jelek. Saya mungkin orang yang jelek, tapi kelakuan kamu itu jelek. Wa hakadha li'isyanihi ma'al ilmi al-muqtadi lil khasyah. Karena maksiatnya itu dia dengan ilmunya yang seharusnya membuat dia ini lebih sadar bahwa Allah tuh lagi ngelihat dia gitu. Kan kalau ada orang maksiat sebenarnya Allah tuh ngelihat dia. Allah ngelihat dia dan dia tahu gitu, tapi dia masih maksiat. Maka dosanya beda dengan orang yang enggak tahu. Minal mughayyabatil lati akhbaru anha Nabi sallallahu alaihi wasallam wasfan nar wa wasfal mu'adzabina fiha. Dari hal gaib yang Nabi itu faham dan tahu adalah penyifatan Nabi kepada isi neraka dan orang-orang yang diazab di dalamnya. Jadi hal-hal yang gaib itu sebagian itu tahu. Makanya orang beriman juga punya firasat. Nanti nih fulan meninggal. Nanti fulan jatuh, nanti fulan apa? Nanti fulan kena musibah. Itu bukan dukun ya. Kecuali dia memang dapat kabar dari jin. Tapi terkadang orang tuh dikasih firasah, dikasih firasat sama Allah karena dia orang yang bertakwa. Jadi dia bisa ngelihat gitu, ma wara'al madah, sesuatu yang sifatnya metafisis dan enggak materialis. Kemudian yang terakhir, fi'lul ma'ruf wa tarkul munkar mani'ani min dukhulin nar. Menjalankan yang baik dan meninggalkan maksiat itu akan menjaga seseorang supaya enggak masuk di neraka. Ada kesempatan berbuat baik dia bikin. Sekarang kita enggak punya duit, tapi pasti dong ada baju lebih di rumah. Keluarin aja bajunya.
Keluarin aja tuh baju-baju. Ini baju saya tinggal 4 helai doang nih. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum jahit lagi. Biasa kalau saya bajunya habis, Ji, itu saya udah bilang sukron beli kain. Tapi semenjak kejadian kemarin lagi umroh tuh, saya pikir buat apa gitu. Saya bawa baju 1 koper semua saya tinggalin di Mekah. Dibagiin buat santri-santri yang ada di Mekah. Walhasil lebih baik kita pulang kepada Allah membawa amal soleh, bukan membawa harta yang banyak, bukan membawa mobil yang banyak, bukan membawa perbendaharaan yang banyak. Nggak apa-apa kita jadi orang kaya, yang penting kita harus selalu takut kepada Allah SWT. Dan jangan lupakan hak umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu mendapatkan pendidikan agama yang baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.